Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagaimana running program aplikasi analisis sentimen pada penelitian saya. Yang pertama, pada saat melakukan crawling dataset menggunakan crawling Instagram seperti ini dan import library-nya seperti ini, lalu masukkan link-link akun berita Instagram yang akan di-crawling komentar-komentarnya pada baris ini. Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, maka disimpan dalam bentuk CSV. Lalu setelah semua berita terkumpul dengan format file CSV-nya masing-masing, maka dikelompokkan menjadi satu. Datasetnya menjadi sejumlah 375 data. Kemudian baru bisa dilakukan pre-processing dan modeling. Yang pertama yaitu import library. Yang kedua yaitu read and show dataset. Dataset ini diambil dari dataset yang sudah dikelompokkan menjadi satu tadi, dari beberapa dataset dari akun link berita mengenai kebijakan PPKM. Selanjutnya, yaitu menampilkan grafik perhitungan sentimen dari dataset. Grafik ini menunjukkan sentimen negatif, netral, dan positif. Selanjutnya yaitu menunjukkan perhitungan hasil dari sentimen negatif. Di sini sentimen negatif sejumlah 168, netralnya sejumlah 144, dan positifnya sejumlah 63 data. Selanjutnya baru dilakukan pre-processing. Pre-processing ini terdiri dari tahap cleaning, tahap cascading, tahap normalisasi, remove stopboard, dan stemming. Kemudian, code berikutnya yaitu menunjukkan sampel dari komen setelah dilakukan pre-processing. Di sini saya mengambil sampel sebanyak 5 komentar. Lalu menunjukkan jumlah frekuensi word yang sering muncul. Maksudnya menunjukkan jumlah kata yang sering muncul. Di sini kata yang sering muncul adalah PPKM, COVID, perintah, batas, masyarakat, PSBB, dan lain-lainnya seperti pada gambar grafik berikut. Kemudian, menunjukkan sentimen word cloud. Word cloud sentimen ini dibagi menjadi 3, yaitu negatif, sentimen netral, dan sentimen positif, seperti pada layar berikut. Selanjutnya, baru pemodelan. Pemodelan di sini saya markdown dengan build model. Untuk inisialisasi DF model sentimen yaitu dataset yang nantinya akan dilakukan pengujian. Yang pertama yaitu menggunakan Unigram dengan model naive Bayes dan random forest. Pada penggunaan Unigram di sini menggunakan range 1,1 karena dia Unigram. Unigram berarti n kata yang artinya satu kata dibagi menjadi satu kata. Maka di sini n-gram rank-nya menjadi 1,1. Pada penggunaan naive Bayes dengan menggunakan cross validation, maka untuk input cross validation-nya pada kursor yang saya tunjuk di sini yaitu cross validation sama dengan 3. Selanjutnya pada random forest untuk mengubah variasi cross validation-nya pada kursor yang saya tunjuk di sini. Selanjutnya juga begitu sampai seterusnya. Dan yang pada bigram untuk n-gram rank-nya menjadi 1,2. Pada trigram n-gram rank-nya menjadi 1,3. Lalu predict on new comment untuk memprediksi komentar baru. Jika saya masukkan komentar baru seperti pemerintah nggak becus, maka dia diklasifikasikan oleh naive Bayes sebagai sentimen yang negatif dan dia diklasifikasikan sebagai random forest sebagai sentimen yang negatif. Dan ini sesuai dengan data yang diujikan. Ini sesuai dengan data latih yang diujikan. Selanjutnya, mengenai tampilan GUI untuk
aplikasi analisis sentimen pada penelitian saya. Di sini ada app.py untuk source code yang dijalankan untuk pemodelan preprocessing pada app.py. Lalu pada file main.py dan main.ui ini digunakan untuk source code membangun UI user interface yang akan digunakan. Selanjutnya, pada proses running dilakukan pada environment Anaconda Navigator, kemudian ke terminal pada Anaconda Navigator. Selanjutnya kita open, lalu kita copy alamat dari file yang akan kita run. Kita cari dulu. Nah, di sini kita copy dulu alamatnya untuk kemudian nanti di running. Lalu kita kopas di sini dengan menggunakan perintah cd. Lalu kita run. Lalu kita ketikkan Python app.py. Maka GUI akan diproses untuk ditampilkan. Untuk menampilkan GUI di sini menunggunya agak lama. Dan ini berbasis desktop menggunakan Python. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilan GUI dari app sentimen analisis penelitian saya. Lalu kita klik dataset untuk mengambil dataset yang akan dilakukan pengujian. Di sini saya menggunakan dataset yang sudah dikelompokkan tadi untuk diproses. Kemudian kita masukkan komentar baru seperti pemerintah gak becus. Lalu diproses. Kita tunggu sampai dia ready to process pada pengujian n-gram dan klasifikasi menggunakan naive Bayes dan random forest. Di sini maka dilakukan pre-processing dahulu, lalu dia diklasifikasikan untuk unigram, bigram, trigram dengan menggunakan naive Bayes dan random forest. Nah, di sini sudah muncul ready to process. Kita tinggal pilih mau diproses dengan unigram, bigram atau trigram dengan classifier naive Bayes atau random forest. Yang pertama kita coba dengan naive Bayes. Ketika kita coba dengan naive Bayes, hasil akurasinya menunjukkan 96% dan dia diklasifikasikan sebagai komentar negatif. Selanjutnya apabila kita mengklasifikasikan dengan random forest dengan select unigram, dia diklasifikasikan sebagai komentar yang negatif dan hasil akurasinya sebesar 98,9% dengan skor klasifikasi negatifnya sebesar 98,8%. Dan begitu seterusnya dengan menggunakan trigram dan bigram. Demikian presentasi dari saya mengenai artikel ilmiah saya dan demo project saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.